Oke, salam Sobat Catra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Bagaimana nih kabarnya Sobat Catra sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Kita bertemu lagi di video edukasi kedua dari minggu kemarin. Jangan lupa like jika konten ini bermanfaat, subscribe, dan aktifkan lonceng kuning untuk mendapatkan notifikasi tentang info terupdate dari channel kami. Gunakan kolom komentar untuk kritik dan saran, atau mungkin sobat Catra semua ingin request nextnya kita harus bahas apa nih ya, monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang unit kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka, di mana kompetensi ini ada dalam skema learning outstanding. Nah, sebelumnya apabila teman-teman ingin apabila Sobat Catra sekalian ingin tahu tentang pelatihan dan sertifikasi learning outstanding, Sobat Catra bisa mengecek di web kami di www.catraindogroup.co.id. Dan itu akan ada beberapa banyak ya informasi pelatihan sertifikasi, dan juga nanti ada kontak yang bisa dihubungi nantinya Sobat Catra dalam dari informasi. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama untuk sesi introduction. Nah, Sobat Catra nih dimanapun kalian berada, pastikan kalian berada di dalam keadaan yang aman ya. Maksud dalam aman sendiri, Sobat Catra itu mengetahui di mana pintu darurat. Jadi apabila Sobat Catra sedang ya, menonton sesi ini, dan apabila ada darurat seperti gempa bumi, kebakaran dan semacamnya, Sobat Catra bisa melarikan diri. Dan juga pastikan posisi duduknya diperhatikan lagi yang senyaman mungkin, karena mungkin memakan waktu sekitar setengah jam lebih ya di sesi ini. Usahakan menonton dengan nyaman mungkin dan ergonomis. Dan lainnya mungkin seperti kabel-kabel yang menempel diperhatikan lagi ya. Oke. Nah, untuk materi sesi ini, misalnya kita tatap muka, itu saya ambil dari SKKMI 161 tahun 2016 ya. Dan koordinat P.854.900.017.01, di mana jenis skema ini adalah unit skema yang ada di sertifikasi learning outstanding. Nah, untuk materi pertama adalah tentang materi bimbingan identifikasi sesuai dengan situasi pembelajaran. Jadi apa nih? Nah, yang pertama, materi bimbingan Sobat Catra itu ditentukan dulu nih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan individu peserta. Sesuai kebutuhan gimana? Nah, misalkan pesertanya butuhnya apa nih materinya? Nah, itu sesuaikan juga. Misalkan pesertanya itu adalah pemula-pemula, jadi mungkin kebutuhannya berarti kan pengenalan ya, first ya, pengenalan dasar-dasarnya dulu. Atau mungkin pesertanya ini sudah expert berpengalaman, jadi mungkin berarti kebutuhannya bukan dasar lagi, teman mungkin lebih ke studi kasus ya. Mungkin ada pengalaman dasar juga nanti, tapi hanya untuk divaksin aja. Sesuai kemampuan, jadi disesuaikan juga di Sobat Catra identifikasi dulu nih pesertanya itu kemampuannya sampai mana, atau mungkin kemampuan dalam menangkap materi sampai mana. Jangan sampai nanti jadi Sobat Catra itu memaksakan di luar kemampuan peserta. Jadi
bukannya malah masuk materinya ke masuk ke kepala masing-masing peserta, malah tidak bisa diserap seutuhnya oleh peserta. Dan juga yang ketiga, kondisi individu peserta. Nah, ini apabila kita nanti ada kesempatan untuk mengajar pesertanya itu istimewa ya, saya bilang istimewa. Misalkan ada yang posisinya itu keterbatasan dalam berbicara, keterbatasan dalam mendengar. Nah, itu juga jadi kita harus menyiapkan metode-metode lain ya. Mungkin juga dalam ini ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan peserta ya dalam situasi dan kondisi sesuai dengan yang kondisi peserta. Nah, selanjutnya, materi bimbingan ini sesuai dengan situasi pembelajaran ya. Nah, materi bimbingan disesuaikan dengan situasi pembelajaran. Jadi ini selain yang tadi ya, kita juga harus menyesuaikan juga nih ya. Berdasarkan waktu, prioritas, fasilitas, dan kekhususan. Waktu apa? Kita kan biasanya nih kita nih sebagai trainer atau pemateri ya, kita itu dibatasi oleh waktu. Mungkin misalkan Bapak nanti diberikan waktu selama 40 menit atau 2 jam atau mungkin setengah hari. Nah, itu sobat catat sekalian ditentukan tuh materinya dibuat agar sesuai dengan waktu yang diminta. Jadi misalkan setengah jam, setengah jam. Kalaupun misalkan 1 jam, 1 jam. Terus prioritas. Nah, berarti kelas ini materinya dari materi juga. Cara belajar apa nih yang harus dilakukan pertama nih? Misalkan yang penting-penting dulu ya. Oh, yang ini penting nih ya kita dudukan dulu. Nah, fasilitas nih. Nah, ini dari lebih ke teknis ya. Misalkan fasilitasnya itu mereka ada infocus, gitu mereka infocus. Atau mungkin menggunakan layar LCD. Ini disesuaikan juga nih dengan device kita. Atau mungkin dalam mungkin seperti kuliah umum ya. Kuliah umum itu kan besar ya. Mungkin juga ini disesuaikan nih terus tulisannya mungkin juga dibesarkan dan begitu. Nah, khususan tadi sama seperti yang sebelumnya. Nah, juga ada staff-staff yang berkebutuhan khusus yang istimewa. Nah, itu juga disesuaikan. Jadi kan jadi tujuannya adalah materi yang disampaikan itu serap dan sampai kepada peserta. Nah, bimbingan, termasuk ke bimbingan, tipe bimbingan ya. Jadi bimbingan itu ada coaching, counseling, dan mentor. Nah, apa sih coaching, counseling, dan mentor itu? Ya, Sobat Catra mungkin sudah ada yang tahu ya atau paham ya. Namun ini tiga ini tuh hampir-hampir mirip nih. Membedakan nanti ada beberapa hal yang membedakan antara ketiga jenis bimbingan ini. Nah, coaching ya, ini bisa nih silakan coba lihat. Itu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang secara. Nah, jadi peserta ini sebenarnya sudah dalam bidangnya ya. Nah, misalkan sobat jalan menjadi coaching, misalkan HR staff ya. HR staff ini si HR staff ini sudah bekerja selama setahun. Ya. Jadi misalkan sobat Catra sebagai coaching mereka atau coaching orang ini, berarti sobat Catra hanya untuk memperbaiki aja. Mungkin selama setahun itu dia tidak begitu mengajarkan sesuai dengan SOP atau mungkin masih menggunakan cara-cara yang lama. Jadi sobat Catra bisa memberikan cara-cara yang lebih efisien untuk memudahkan dan untuk meningkatkan kinerja dia. Nah, konseling untuk kita untuk merubah perilaku setiap seorang dari perilaku siap melakukan masalah. Nah, ini konseling ini biasanya ini apabila ada masalah.
Misalkan kita kembali lagi ke HR staff ya. Misalkan dalam staff tadi menemukan masalah, misalkan atau apa ya misalnya ya. Mungkin dalam HR staff itu mungkin dalam eee, mungkin seperti memproses lamaran kerjaan kok lama, yang harusnya 1 hari ini bisa 3 hari atau mungkin seminggu ya, misalkan ya. Dan mungkin kok merekrut karyawan seperti itu, atau mungkin misalnya mengatasi permasalahan karyawan-karyawan di sisi lain kok agak lama, tidak langsung sat misalkan ya. Nah, serta sobat catur datang sebagai konseling. Nah, bereskan apa sih yang ada, apa sih ada yang harus dibereskan, apa sih sesuatu yang harus dibereskan yang tidak sesuai, nah gitu bisa. Nah, berikutnya nih perbedaan dengan dari coaching dan konseling. Nah, itu. Jadi coaching itu sudah berlangsung namun tidak ada masalah. Cuman tugas coaching ini adalah memberikan sesuatu yang baru. Nah, mungkin sudah benar, mungkin sudah benar yang selama ini dikerjakan, cuman Sobat Catra itu mengajarkan yang lebih ya, lebih lagi, lebih baik lagi kinerjanya. Nah, kalau konseling itu ada masalahnya ini, lalu di konseling datang, lalu menjelaskan masalah tersebut, berikan solusi. Selanjutnya adalah mentor. Nah, mentor ini yang membantu teman dan ketika dalam bekerja. Nah, ini biasanya para fresh graduate ya, yang baru masuk dalam dunia kerja, misalkan tadi misalkan ada karyawan baru sebagai HR staff. Nah, ini dari fresh grad belum pernah bekerja sama sekali. Nah, ini kita Sobat Catra datang sebagai mentor, artinya Sobat Catra mengajarkan hal-hal dasar nih. Tugasnya apa? Mengajarkan dari hal dasar sampai dengan si orang ini bisa ya, bisa sampai mana? Sampai dengan sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan tersebut, SOP perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan simulasi. Ya, apa sih simulasi itu? Nah, saya memberikan gambar ya seperti main game ya, seolah-olah kita berada di sana padahal tidak di sana ya. Yang terlihat mungkin seperti sedang berperang ya, namun kenyataannya adalah di belakang layar. Jadi simulasi itu adalah seperti kita seperti keadaan yang kita ceritakan seperti seolah-olah berada di tempat seperti Oke, kita masuk ke proses pembelajaran simulasi dengan lancar tertib sesuai dengan rencana. Apa sih simulasi itu? Nah, mungkin rekan sobat catur yang sudah atau gemar hobi main game sudah paham ya. Jadi kalau kita main game itu kan seolah kita berada di dalam arena tersebut ya. Padahal kita kan hanya berada di layar laptop atau layar handphone. Tapi seolah kita masuk dalam simulasi game tersebut, entah itu perang, entah itu balapan, entah itu apa ya, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tingkat keahlian tertentu memperoleh pemahaman sponsor dan pecahkan masalah. Jadi kita ambil contoh tadi, kita sedang bermain perang-perangan. Ya. Jadi mungkin ya kita sudah berlatih secara perang, secara real ya, mungkin secara real. Jadi kita tahu nih gimana cara menembak, cara bagaimana kita menghindar, cara bagaimana kita merayap, cara bagaimana kita apa ya, mindik-mindik apa sih, sembunyi-sembunyi ya. Kita memperoleh satu konsep. Nah, konsepnya apa sih yang bisa diambil dalam game tersebut? Nah, ini lagi punya masalah. Misalkan kalau kita jatuh di sini kita harus bagaimana, ini gimana. Nah, bentuknya itu role play dan game tadi. Atau mungkin kalau profesi sebagai profesi pilot ya. Pilot itu kan kalau misalnya belajar setahu saya itu memakai simulasi pesawat terbang ya. Nah, itu pesawat apa yang dimainkan itu seperti game, cuman seperti nyata sekali ya, nyata. Jadi seorang calon pilot itu mengendari game tersebut seperti benar-benar mengendari pesawat asli. Ya, untuk apa?
apabila terjadi sesuatu, ya tidak rugi banyak ya. Karena kita tahu kan harga pesawat itu kan sangat mahal sekali ya. Atau mungkin yang di India tambang itu mungkin sudah ada ya teman-teman ya, teman-teman tambang itu mengenal simulasi game-game yang khusus untuk mengendarai dump truck, mengendarai besar itu sebagai bisa juga kita sebut dari simulasi. Itu role play. Jadi seolah-olah kita sebagai pilot sebut, padahal kita belum jadi pilotnya. Kita seolah-olah berperan sebagai drivernya, padahal kita belum jadi driver kan, karena di game tersebut. Nah, selanjutnya jadi kelompok belajar. Nah, itu kadang dalam Sobat Catra dalam melakukan pelatihan tatap muka, Sobat Catra melakukan ini apa? Memecahkan menjadi kelompok tertentu agar jadi diskusi. Nah, ini contoh seperti ini kalau di video tahu ya 1 orang ya. Kelompok kecil 3 sampai 8 orang, kelompok besar sampai lebih dari 8 orang. Nah, itu balik lagi tergantung bagaimana kebutuhan Sobat Catra sekalian ya. Nah, selanjutnya memonitor proses belajar setelah belajar. Nah, ini cara penilaian seperti apa nih? Jadi dari simulasi yang tadi Sobat Catra berikan, ya, ini bisa dinilai nih. Ini kan proses-prosesnya, misalkan kertas lembar proses pembelajaran, misalkan kriteria penilaian, proses penilaian itu masih identitas, kalau masih kurang buat kesimpulan. Jadi misalkan ini Sobat Catra sendiri yang bisa menilai ya. Misalkan tadi kita analogi sebagai pilot ya. Mungkin saya kurang tahu juga sih kalau pilot itu nilainya gimana. Mungkin nilainya dari landingnya pas tidak dengan titiknya, kecepatannya pas tidak, dari pendaratannya bagaimana, ya seperti itu. Lalu dihitung hasilnya. Hasilnya itu berapa dapatnya. Nah, itu misalkan identifikasi skor yang masih kurang, misalkan tadi misalnya titik landingnya masih jauh, atau mungkin cara pendaratannya masih agak kasar. Nah, itu buat kesimpulan apakah harus mengulang ataukah apa atau apa. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke persiapan dalam melakukan latihan tatap muka ya. Persiapan lebih cepat, checklist tadi cek. Nah, itu biasanya kalau untuk yang beberapa trainer yang perfeksionis ya, yang pernah kami tangani juga, itu dia punya checklistnya nih. Nah, ini adalah ini. Jadi pada saat mulai tampil itu udah siap semua, dan jangan sampai ada yang tertinggal gitu loh. Bahkan dari pulpen segala macam yang kecil-kecil juga mereka siapkan. Selanjutnya, kontak komunikasi dengan panitia, rundown, lokasi, jumlah peserta, serta background peserta. Nah, ini biasanya kalau untuk beberapa trainer yang sudah profesional dengan kami ya, biasanya itu kontak nih, Mas Fadil, halo Mas Fadil, ini di rundownnya dong. Ya. Jadi rundown itu memastikan tuh dia misalkan saya misalkan saya sebut ya, tahu nih dia mulai jam berapa, nanti istirahat jam berapa. Nanti isoma gimana, ini gimana. Nah, itu. Nah, persen lokasi di mana sih? Ya, misalnya apalagi kita baru pertama kali dengar nih, baru pernah ke sana. Nah, misalkan lokasinya di A, udah kita mulai itu. Kalau bisa, kalau memungkinkan survei waktu tempuh. Jadi itu bisa kira-kira nih berapa nih, jam berapa kita berangkat. Karena nggak semua ini ya, memang ada juga sih yang misalkan kita pelatihan atau mengadakan materi di PTLA, kita menginap di hotel juga. Nah, itu lebih enak. Kita bisa datang 1 jam atau setengah jam sebelum mulai. Nah, jumlah peserta berapa nih? 20, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Itu pastikan juga ada kesiapan materi kita nih. Karena materi yang kita bawa secara bergiliran kita tingkat jumlah peserta. Nah, background juga peserta juga. Tadi, apakah pemula, fresh graduate,
atau yang sudah bekerja, sudah lama bekerja, berpengalaman, mau pensiun, ahli-ahli semua, jangan-jangan nih. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu nih, ya, bukan kita ajari ini telur ikan ya mungkin ya. Atau mungkin yang kita ajari ini ikan yang sudah berenang bisa berenang nih ya. Jadi jangan sampai kita salah-salah. Selanjutnya furniture. Nah ini biasanya tuh kalau di pengalaman kami ini ada yang namanya ada model classroom. Model classroom itu seperti model kelas ya. Jadi satu guru satu materi depan, nah nanti diajar itu apa peserta-pesertanya seperti kelas biasa, kelas pada SD, SMP, SMA ya. Ada juga yang letter U. Letter U itu seperti yang sobat kita lihat di layar. Itu bisa letter U, bisa letter O. Semua punya apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau letter U seperti ini, kita jadi agak susah untuk mobile. Hanya sekali ini aja bisanya. Namun kalau untuk classroom, nah kita sebagai pemateri bisa nih untuk keliling-keliling, misalkan dari meja satu ke meja lainnya, dari depan ke belakang ke pojokan, kemana-mana. Nah, ini madu untuk moving, menulis memadai. Nah, kalau gini kan sempit nih ya. Kalau seperti ini agak sempit ya. Peserta untuk menunjukkan juga, biasanya untuk layarnya itu di paling depan. Jadi peserta dia di pinggir-pinggir sini agak miring di duduknya, jadi agak miring. Itu juga kurang nyaman ya kalau untuk berlama-lama duduk di belajaran. Nah, selanjutnya venue. Nah, ini itu lebih ke denah ya, denah ruangan. Nah, lokasi eksternal, restroom, telepon, BCC, pusat stasiun itu kumpul. Nah, seperti yang saya biasa lakukan di awal, terus saya biasa itu karena kan tuh, jadi pemateri itu sudah destinasi duluan tuh, sudah memberitahu, dimulai memberitahu restroom di sebelah ini, sebelah sini, toilet, mungkin area emergency exit di mana, titik kumpulnya di mana, lalu mungkin coffee break nanti di luar atau di dalam, nanti apa makan siangnya di mana, itu harus diberitahu kan lebih awal dari ini, ya. Jadi peserta nggak bingung. Jadi misalkan ada peserta yang izin, nah dalam seksi inaks itu juga sobat catat juga bisa sekalian menggunakan tentang rules of the room ya. Jadi mungkin pembaca sendiri punya peraturan tidak boleh mengangkat telepon, tidak boleh bermain handphone, atau mungkin tidak boleh ngomong satu setiap macamnya. Kalau mau mungkin kalau misalkan mau keluar silakan langsung aja tidak usah izin, langsung selonong. Kalau mau bertanya langsung angkat tangan dan lain-lainnya. Nah, nanti kumpul juga ini ya, karena akhir-akhir ini kita sering terjadi bencana gempa bumi ya. Jadi pentingnya nih titik kumpul dan segala macamnya. Nah, selanjutnya equipment. Nah, ini dia yang udah paling penting nih. Nah, para trainer yang biasa kami handle itu mereka kadang-kadang bawa juga di semuanya. Maka mereka kadang-kadang datang lebih awal, untuk menanyakan, mencoba device-nya nih, bisa apa tidak nih? Nah, tidak jarang ketika pas kita ketemu ternyata kok laptopnya nggak bisa, kabelnya nggak bisa nyolok dan lain sebagainya. Nah, nanti kan jadi ini nih kalau yang saya tunjukkan di sini, yang kami tunjukkan di sini nih materi apa alat-alat umum ya standar yang biasanya kita gunakan dalam meeting. Nah, atau mungkin misalkan sobat catat punya permintaan khusus bisa diberitahukan kepada panitia jadi siapa, atau mungkin sobat catat bisa membuat sendiri misalkan yang jawab belum memungkinkan ya. Nah, meet and greet ya. Jadi nggak apa-apa nih kita misalkan mau ada pelatihan kita datang duluan, kita say duluan yang pesertanya sambil apa ya memberikan chemistry lah, gitu. Misalkan kenalan, halo, saya ini, nggak di mana Pak?
Bapak lulusan apa Pak? Bapak nah gini 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 gini. Siapa tahu dapat dapat rekan saudara atau bagaimana, atau mungkin ternyata kenal dengan relasi bocah yang lain. Bisa seperti itu meet and greet-nya. Dan juga ini juga sebagai untuk mengenal background peserta apa sih? Siapa sih setelah kita? Siapa sih? Apa sih background-nya? Apa sih yang dibutuhkan? Nah, itu bisa nih kita cari tahu dari pada saat meet and greet seperti ini. Nah, berikutnya first impression ini penting ya. Nah, ini saya contohkan ada orang yang memakai jas dan dasi ya. Nah, untuk pria, untuk pria ini memang untuk pakaian ya, pastikan usahakan menggunakan baju-baju yang slim fit ya. Artinya adalah look-nya itu dimaksimalkan agar menarik. Jadi jangan sampai look-nya itu biasa-biasa aja, jadi akhirnya diremehkan oleh peserta. Dan kalau di kami itu biasanya materi itu pakai dasi atau mungkin batik. Nah, jadi usahakan peserta atau usahakan kalian itu lebih rapi dari peserta. Jadi kita nggak tahu ya peserta, karena untuk peserta itu hanya untuk peraturan mengikuti pelatihan kalau di kami itu hanya bebas dan sopan. Ya. Biasanya mereka paling tidak santainya itu memakai kaos kerah ya, namanya kaos kerah itu pada saat di kelas ya. Kalau untuk di lapangan mungkin memakai jas segala macam. Namun untuk bagi pelatih atau materi itu harus rapi ya. Paling nggak dasi atau kemeja dengan dasi, kemeja dengan dasi dan jas atau mungkin dengan batik. Nah, untuk wanita menyesuaikan. Kalau wanita kami kurang tahu. Karena saya pria, aku saya salah juga tentang mode wanita, mungkin bisa mencari referensi di channel lainnya. Kemudian pada saat penjawaban, tunjukkan nih kredibilitas Anda nih. Ini saat pertama ya, mungkin tunjukkan nih kalau saya itu bisa loh, saya itu capable loh dalam materi ini. Saya itu ini loh ya. Eye contact. Jadi sobat-sobat sekalian, pandangi para peserta, murid atau mungkin audiens lihat satu. Jadi audiens juga merasa dihargai karena Anda Sobat Catra memperhatikan satu. Jadi ini kalau preview mungkin bisa nanti pada saat akhir materi gitu. Nah, ini sama diklat, senyum yang menyenangkan, buat jaringan singkat, maintain kontak, panggil nama, ya. Nah, jangan jadi karena kita bukan apa ya. Jadi kita tidak seperti guru pun juga kalau seandainya ngajar juga kadang kan kemana-mana ya. Nah, ini gunanya juga kita bergerak nih, jadi senyum, menyenangkan. Jadi buat para audiens peserta nyaman dengan kita. Atau mungkin buatlah suasana kita itu sedang mereka itu tidak merasa seperti sedang diajar, jadi atau mungkin buatlah suasana kelas itu diskusi aja, jadi kita seperti diskusi dengan mereka. Jadi mereka tidak terasa tertekan atau apa, dan buat jokes-jokes ringan sesuai dengan audiens. Ya, misalkan jokesnya itu pada generasi sekian, jadi bosnya yang menyesuaikan. Nah, audiens anak muda, buatlah jokes yang juga anak-anak muda juga. Nah, ini lebih mainnya oke sama kita tadi ya. Sobat Caca melihat pada misalnya itu fokus di antara masa tadi seperti ini, fokus ke sini saja. Nanti panggil nama. Nah, biasanya itu kalau di kami itu menggunakan name table. Jadi para peserta dari itu duduk di meja masing-masing sudah ada namanya. Jadi pelatih atau pemateri kami itu tahu, akan Pak Fadil, silakan Pak Akbar. Nah, itu orang kalau di
panggil namanya, panggil nama lengkap saudara itu merasa dihargai banget itu. Itu udah hukum nabrak, bergerak secara banget. Tadi kenapa kita memilih furniture yang tepat ya. Nah, agar kita bisa bergerak secara ruangan. Jadi yang di depan terus. Sekarang kita ke belakang, ke pojokan, kemana. Nah, jadi kita bisa berinteraksi dengan semua peserta. Nah, gitu. Selanjutnya suara dan gaya. Natural style. Jadi sesuai jadi diri sendiri. Jadi sesuai natural aja. Jangan dibuat-buat. Ya, lepasin aja. Biasanya kalau natural itu lebih gampang ya. Jadi kita harus dibuat-buat seperti itu. Aktivitas metode variatif ini sesuaikan dengan audiens ya. Berbicara jelas. Poin penting jangan dibuat perlahan, jangan ditekan. Seperti itu ditekan. Misalkan tadi eye catching, perlahan, bilang tekan. Itu kan eye catching itu penting ya. Eye catching. Bisa dibaca materi itu juga biasanya itu untuk PowerPoint yang kita hanya kopas dari materi. Jadi dalam slide itu banyak tulisan-tulisan kita baca dari awal sampai habis. Itu saya membosankan karena pada dasarnya PowerPoint itu hanya poin-poin saja. Poin-poin saja kemudian kita sebagai trainer atau materi yang menjelaskan. Nah, kemudian break. Nah, ini juga makanya kita harus kontak panitianya kapan nih breaknya, jam berapa breaknya, jam 10, jam berapa. Nah, itu berapa lama nih breaknya, sampai jam berapa, misalkan jam 10 sampai jam 15. Nah, kita harus konten sebagai pelatih ya. Jangan sampai kita sebagai pelatih, misalkan kita sobat catat perokok juga ya, misalkan ya para perokok, saya mohon maaf ya, saya tidak menyindir. Misalkan waktu breaknya itu agak lama nih karena mereka rokok dulu, makan nih dulu, ngopi dulu, lalu ngobrol. Nah, setiap ngobrol itu bisa agak lama ya. Jadi sebagai pelaku pemateri kita harus konten nih ya. Karena apabila kita on time, nah itu peserta pasti ngikuti. Satu hari itu mengikuti. Nah, kemudian feedback. Biasanya penting ya. Biasanya itu kalau di kami itu kita menyediakan form evaluasi. Itu bisa dinilai oleh para audiens. Bisa nilai materinya, bisa nilai cara pembawaan trainernya, cara materi yang dibagikan seperti apa. Ini feedback bisa macam-macam juga ya. Atau mungkin saat tanya langsung nih pada saat atau mungkin bapak sekalian ada yang disampaikan dengan materi kita dalam 3 hari ini. Atau misalnya setiap hari kita minta feedback atau mungkin bapak sekalian atau ibu sekalian bagaimana dalam pembelajaran kita untuk hari ini. Monggo silakan ada yang ingin disampaikan silakan. Nanti ya masuk feedback ya. Nah, ini tips-tips tambahan. Prepare diusaha terbiasa teknis tukang. Nah, prepare itu tadi ya, kita mempersiapkan segala sesuatunya ya, semuanya. Cek-ceknya segala macam, ada segala macamnya. Kesehatan kita juga sudah. Jangan begadang, jangan gini. Dan pray. Berdoa. Apabila sahabat kita masih punya agama dan Tuhan disembah, akan berdoa buat agama masing-masing. Karena apa yang kita usahakan tanpa kehendaknya itu bisa gagal juga, bisa tidak jadi apa-apa juga. Dan yourself ya, jadi tadi diri sendiri aja, natural mungkin. Praktis, latihan. Nah, misalkan kalau misalkan sobat cetak belum pernah atau pertama kalinya latihan dulu. Bahkan pemateri-pemateri yang biasa kami tangani itu mereka bisa latihan sebelumnya. Disesuaikan materi coba belum ya, ini apa ya. Nah, kita santai, tenang, jangan grogi. Nah, kita sudah sampai titik terakhir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai kompetensi pelatihan tatap muka. Ya, jangan sekali lagi saya ingatkan
Jangan lupa untuk like apabila konten ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan lonceng kuning untuk mendapatkan notifikasi dari channel kami, dan gunakan kolom komentar untuk memberikan saran ataupun ingin merequest ya materi-materi yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sahabat sehat selalu. Kita sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.